Aku tuh tidak mau ada lagi konflik di rumah ini, Kak. Udah, maafin aja Bu Sukma, Kak. Enggak! Kali ini kakak nggak bisa maafin mereka, Dava. Kakak minta kamu usir mereka dari sini. Kak, kakak tahu kan? Aku nggak mungkin usir mereka dari rumah ini, Kak. Kamu nggak berani ngusir mereka. Berarti kamu lebih memilih mengusir kakak dari rumah kita sendiri. Kamu sama sekali udah nggak peduli sama kakak kamu ya, Dava ya. Kamu ingat nggak? Semenjak papa meninggal nyusul mama, siapa yang ngurusin kamu? Siapa yang jagain kamu? Itu masih kakak loh yang ngurusin kamu. Terus kamu nggak peduli sama kakak. Kamu lebih milih mereka. Dava, kamu nggak mungkin kan ngusir istri dan mertua kamu sendiri? Dava, kakak minta juga sekarang kamu usir mereka. Sandra, tadi itu hanya salah paham. Saya tuh nggak sengaja bikin kamu jatuh. Lagian kamu sendiri kan yang bilang kalau karangan bunganya itu bikin kotor rumah. Terus kamu banting, kamu injek-injek sampai rusak begitu. Ya saya cuma bantu mau angkat aja. Kamu bilang nggak sengaja? Hah? Jelas-jelas kamu sengaja mau bikin saya celaka. Kamu tahu nggak saya ada di situ. Kamu sengaja tarik karangan bunga. Supaya apa? Supaya saya lumpuh kan? Supaya kamu bisa nguasain yang ada di sini. Itu yang ada di kepala kamu. Dava, dengerin ibu ya. Dava, kamu harus dengerin kakak kamu sendiri. Usir mereka. Dava. Gak bisa, Dava. Kamu harus dengerin kakak. Tolong hentikan. Aku nggak mau ada keributan lagi di rumah ini. Apa kamu bilang? Kamu gak mau ada keributan di rumah ini? Iya. Dava, kamu sadar gak sih? Semenjak mereka nginjek ke rumah ini, dia selalu bikin keributan, Dava. Oke? Kalau kamu gak mau usir mereka dari sini, gak apa-apa. Kakak anggap kamu yang akan melihat kakak keluar dari rumah ini. Dava, ibu tuh bener-bener gak nyakitin kakak kamu, sungguh. Malah karena Sandra, Langit jadi gak mau balik ke rumah malam ini. Tolong Bu, sudah. Tolong tinggalin saya Bu. Saya perlu istirahat. Ya. Ya Allah, ada-ada aja deh hidup aku. Astaga, habis supir taksi tadi pakai ke bawah lagi. Pasti dia lagi nyariin HP-nya. Woi, di mana lo? Ayo sekarang kita balapan lagi. Ini siapa ya? Siapa lo? Kenapa handphone Langit ada di lo? Maaf mas, HP temennya ke bawah saya. Saya harus balikin gimana ya? Kamu di mana? Biar saya samperin sekarang. Saya di... Siapa kalian?
Tidak usah banyak bicara. Kembalikan Renata ke sini. What? Gua nggak kenal sama cewek yang bernama Renata itu. Sebaiknya kalian minggir daripada nyesel udah nahan gua di sini. Dan asal kalian tahu ya, gue bisa aja ngehancurin tempat ini hanya dengan sekali telepon. HP gue kan dicuri sama tuh cewek. Sial. Tapi karena gue kasihan sama kalian, gue nggak jadi nelpon sekarang. Tapi kalau gue tetap dicegah keluar dari sini, gue jamin kalian akan menyesal. Biarkan dia pergi. Tahan, Johan. Mi, Aku minta uangku kembali semuanya. Ini, Mi. Tapi maaf, sebagian lagi udah saya pakai. Tapi Mami jangan khawatir. Saya pasti akan bawa kembali Renata ke sini, Mi. Aku nggak butuh janji manismu. Yang aku butuhkan, kembalikan uangku semuanya. Jangan harap kamu bisa pergi dari sini sebelum ini selesai. Iya, sebentar, Mi. Ini ada uangnya. Kosong, Mi. aduh, kok kartu semua? Cowok aneh. Ngakunya kaya, tapi nggak punya duit cash. Kalian tahu apa yang harus kalian lakukan. Siap. Oke. Mi, Hai. Saya nelpon kamu tadi. Kamu itu siapanya Langit? Saya hanya orang yang salah di waktu yang salah. Bukan siapa-siapanya. Sini handphonenya. Biar saya balikin ke Langit. Maaf, Mas. Tapi kan Mas bukan yang punya HP ini. Mendingan Mas kasih aja alamatnya ke saya, biar saya balikin sendiri. Itu handphone punya saudara saya, Langit Wiratama. Dan saya juga dari keluarga Wiratama. Gini aja deh, saya kasih alamat saya di kampung, nanti suruh dia ambil HP-nya. Soalnya malam ini juga saya harus balik. Minjem HP Masnya biar saya ketik alamat saya. Nih. Nih, ini alamat saya di kampung. Nanti suruh dia ambil HP-nya. Makasih. Loh, kenapa? Gak ada ongkos pulang ya?
500.000. Ambil aja. Rp100.000 aja cukup. Saya janji saya bakal balikin. Makasih. Bu, Ibu. Rena. Rena, kamu udah pulang, Nak. Kamu baik-baik aja kan? Nggak ada yang luka ataupun disakitin orang? Ya. Rena baik-baik aja, Bu. Nggak ada putus-putusnya Ibu doain keselamatan kamu, Nak. Maafin Ibu ya. Ibu tadi nggak bisa cegah ayah kamu. Enggak. Ibu nggak salah, Bu. Allah udah dengar doa Ibu. Ya Allah, terima kasih. Anakku sudah kembali. Ibu juga Pipi Ibu kenapa? Ini pasti ayah kan, Bu? Ayah yang nyiksa Ibu kan? Bu, udah terus terang aja sama Rena. Nggak usah ada yang ditutup-tutupin. Ini kelakuan ayah kan? Iya. Ayah sudah menampar Ibu. Ibu tuh kenapa sih diam aja? Ibu kenapa nggak bilang sama Rena? Bu, harusnya Rena bisa ngebelain Ibu. Rena, Ibu takut kalau nanti ayah kamu malah marahnya sama kamu. Biarin aja dia nyakitin Ibu. Ibu rela kok. Asal dia gak nyakitin kamu, Nak. Ibu tuh kenapa sih berkorban sampai segininya? Hah, kenapa? Karena cuma ini cara yang Ibu tahu untuk melindungi anak Ibu. Ibu cuma bisa berdoa dan diam. Bu, selama ini Ibu selalu ngelindungin Rena. Sekarang waktunya Rena yang ngelindungin Ibu. Ibu mau ya ikut sama Rena? Kita pergi dari sini, Bu. Biar ayah nggak bisa nemuin kita lagi. Ya, mau ya, Bu? Iya. Ibu mau, Nak. Asal Ibu sama-sama dengan kamu terus. Buah hati Ibu. Ya, masuk. Selamat pagi, Pak. Pagi. Ini pesanan Bapak. Kartu-kartu saya sudah diurus semua. Sudah, Pak. Sudah saya blokir sesuai dengan keinginan Bapak. Good. Terus HP saya gimana? Udah kelacak posisinya? Dari semalam titiknya bergerak terus, Pak. Berarti cewek itu pindah-pindah terus. Dia pasti sengaja biar nggak kelacak. Tapi dari subuh sampai sekarang titiknya tidak banyak bergerak, Pak. Lokasinya di Jawa Barat, sekitaran Alam Indah, Pak. Kasih saya titiknya. Sudah ada di HP, Pak, di dalam paper bag. Berikut kunci mobil, kartu kredit, dan uang. Sudah ada semuanya. Tapi apa perlu saya minta jemput helikopter supaya Bapak cepat sampai tujuan? Nggak usah.
Mobil sudah cukup. Baik Pak, terima kasih. Saya permisi ya. Hai Mei. Morning. Take coffee dulu, oke? Ya. Cukup? Cukup. Thank you, Mei. Mi? Mami kenapa? Mami kesel aja sama si nenek tua itu. Tiap hari selalu aja nguji kesabaran Mami. Kenapa sih? Mami juga bingung. Si Langit itu udah pulang dari kemarin. Tapi sampai sekarang dia belum balik juga. Kamu juga sih. Harusnya kamu deketin tuh si Langit. Kamu tanya apa niat dia balik ke Jakarta. Hah? Bukan kamu malah ajak ribut kayak gini. Apa dia nyusul cewek itu ya, Mi? Maksud kamu, cewek si Langit udah punya pacar? Hah? Anak pengusaha mana? Bukan anak pengusaha, Mi. Anak kampung. Hah? Lihat aja. Alamat rumahnya di desa. Alamenda? Itu kan kampungnya Sukma. Apa ini tujuan Langit balik? Siapa sih perempuan itu? Mami kenapa? Mami kok gelisah gitu? Mi, cewek itu nggak penting, Mi. Bukan ancaman buat kita. Revan, coba kamu pikir deh. Hah? Si Langit 4 tahun loh stay di London. Terus suddenly secara mendadak dia suruh balik ke Jakarta. Kalau bukan ada yang penting. Dan Mami yakin banget ini pasti si Sukma sudah merencanakan sesuatu. Dan kamu tahu apa yang Mami khawatirin? Posisi kamu di keluarga Wiratama, Reva. Itu yang Mami khawatirin. Lagi kenapa sih mereka harus tinggal di rumah kita? Kita usir aja sekarang, Mi. Mumpung Langit belum balik. Ayo. Ayo, Mi. Mi. Mami khawatir sama Om Dava. Om Dava kan lagi nggak ada di rumah, Mi. Usir aja dulu, mumpung lagi ada kesempatan. Lagian Om Dava juga nggak bakal ngapa-ngapain kita, Mi. Ini kan rumah peninggalan keluarga. Mami juga punya hak dong buat nentuin siapa yang boleh tinggal di sini dan siapa yang harus keluar dari rumah ini. Kamu benar juga. Mami berhak menentukan siapa yang harus keluar dari rumah ini. Dan ini adalah kesempatan kita. Sukma dan Yasmin harus keluar dari rumah ini sebelum Langit balik ke sini. Bu, kita nggak mungkin bisa bawa semuanya. Kita bawa seadanya aja ya, Bu. Rena janji, kalau Rena dapat kerjaan, Rena bakal beliin Ibu baju baru. Ayo kita berangkat ya, Bu. Ayo. Ayo, Bu. Bu. Bu berat ya ninggalin tempat ini. Iya, Nak. Tempat ini udah terlalu banyak kenangannya buat Ibu. Ibu udah terlalu mencintai rumah ini, Rena. Tapi yang Ibu harus tahu, di sini bukan tempat masa depan kita, Bu. Ibu paham kan maksud Rena? Iya. Kamu benar, Nak. Ibu nggak akan membiarkan kamu di sini. Di sini bukan tempat yang aman buat kamu, Rena. Ini juga bukan tempat yang aman buat Ibu. Kita cari masa depan kita di tempat lain ya, Bu.
Dimana kita nggak perlu ketakutan lagi. Dimana tempat nggak ada ayah. Iya. Yaudah kalau gitu kita pergi sekarang ya, sebelum terlambat. Ayo, Bu. Ayo, Bu. Iya. Ibu. Mas. Diam kamu, diam. Atau saya pukul kamu. Mau kabur kemana kamu? Ha? Ayo cepat balik ke kafe. Kerjaan kamu masih banyak di kafe. Ayah tuh kenapa sih? Tega ngancurin masa depan anaknya sendiri? Ayah. Dengar ya. Kamu nggak usah banyak komentar ya. Biaya membesarkan kamu dari kecil sampai sekarang itu nggak kecil, nggak murah. Tahu nggak? Hah? Kamu kerja puluhan tahun pun belum tentu balik modal. Gara-gara kamu, ayah harus menandatangani pinjaman uang yang bunganya besar sekali. Dan ayah harus ganti itu. Gara-gara kamu itu, tau nggak? Ayo, pergi kerja. Ayah lepasin ayah. Ibu lari, Bu. Ibu lari. Anomi! Kamu? Mau kemana lu? Mau kabur lagi? Dasar pencuri HP. Rena, kamu mencuri HP? Enggak, Bu. Rena nggak ada nyuri. Rena nggak sengaja bawa HP dia. Waktu itu Rena dikejar-kejar orang. Ada orang yang mau nangkep Rena. Bu, nggak ada sedikit pun niat Rena buat ngambil HP dia. Hei! Istri nggak tahu diri kamu ya? Hah? Berani-berani kamu pukul suami kamu sendiri. Hah? Iya, udah bosan hidup kamu. Siapa yang ngajarin kamu? Siapa? Siapa? Ayah jangan sakitin ibu ya. Ya, jangan sakitin ibu. Renata, kamu ikut ayah sekarang. Atau kamu mau ibu kamu ini ayah pukuli terus? Iya, mau kamu begitu? Tolong lepasin. Aku harus nyelamatin ibu. Lepasin. Urusan kita belum selesai. Renata, kamu benar-benar udah gak peduli lagi sama ibu kamu? Iya. Kalau kamu gak peduli lagi, ayah habisin aja ibu kamu ya. Hah? Ayah habisin ya sekarang ya.